Tapi memang persepsi kita yang terkadang tadi keliru. Bahwa gentle parenting tuh tetap ada rules-nya gitu. Tetap ada batasannya. Cuman memang dikomunikasikan dengan lebih nyaman di hati anak. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire. Konsep nono-parenting sempat viral di media sosial karena memicu perdebatan di kalangan orang tua milenial yang mengusung konsep gentle parenting. Apakah ini menjadi parenting baru atau justru ada penyimpangan dari sebuah konsep parenting? Kita akan bahas lengkapnya di Female Apple Talks hari ini bersama Ibu Fabiola Priscilla selaku psikolog anak dan remaja. Apa kabar Ibu? Baik Kak Dian, apa kabar Kak? Puji Tuhan baik juga. Lagi cantik-cantiknya. Ini Ibu lumayan menurut aku sangat tough karena dari Sawangan ke Gondang Dia. Harus jadi dong. harus ya, benar-benar kita harus melalang buana ya Bu ya. Ibu ini kita bahkan bahas yang tadi aku sempat mention di awal bahwa nono parenting tuh lagi ini ada kayak bentuk baru nih konsep si nono parenting itu sendiri. Tapi kalau dari kacamata psikolog ini sebenarnya bentuk parentingnya seperti apakah? Iya, aku sebenarnya udah searching juga ya semalam itu nggak ada itu ya. Jadi nono parenting tuh aku rasa secara teori berarti nggak ada. Nggak ada. Jadi itu benar-benar yang sedang viral aja. Dan sebenarnya sih kalau kita balikin ke istilah psikologi tuh memang nggak pernah ada itu nono parenting gitu ya. Tapi mungkin nanti kita bisa bahas dampak baik buruknya mungkin lebih seperti itu ya. Kalau dari temuan-temuan yang mungkin Bu Feby searching dan saya melihat itu sempat viral juga. Dari sudut pandang psikolog ini sebenarnya lebih dekat ke konsep parenting yang seperti apa sih Bu? Nah kayaknya aku mendingan cerita dulu deh Kak Dian asal muasalnya. Boleh. Supaya ini nggak jadi nggak salah persepsi lagi ya. Salah persepsi lagi gitu kan. Jadi zaman dahulu kala itu ada 4 tipe parenting yang sampai sekarang masih dipakai dari Baumrind. Jadi yang pertama itu ada otoritatif. Itu yang VOC parenting itu ya? Enggak itu beda lagi. Oke, lanjut dulu. Mirip ya. Otoritatif itu sebenarnya lebih ke demokratis sih. Jadi kita bisa ngobrol gitu ya. Ada empatinya juga, kita dengerin anaknya juga. Tapi tetap ada rules, tetap ada batasan gitu. Itu otoritatif. Yang tadi Kak Dian bilang itu yang mirip itu adalah otoritarian yang VOC. Jadi kayak kalau anaknya nanya, kenapa aku gak boleh main? Because I say so gitu ya. Pokoknya gak ada excuse gitu. Itu yang VOC yang otoritarian. Berarti yang satu arah doang ya, one direct aja ya? Benar gitu. Nah yang ketiga ini ada namanya permisif. Yang mungkin bisa kayak mirip sedikit lah sama si nono parenting ini. Karena kayak kalau aku kemarin baca-baca lagi, lihat lagi itu sepertinya kayak hanya ngomong no aja tapi nggak ada rulesnya, nggak disuruh minta maaf juga, nggak ada boundariesnya juga gitu kan. Kayak yang penting udah diem, yang penting oke gitu, yang penting anaknya seneng gitu kan. Nah ini yang disebut dengan permisif. Jadi kayak mungkin cenderung memanjakan, ngikutin anak gitu. Nah, yang disayangkan ini yang terakhir ada juga neglectful parenting. Jadi kayak abai. Sebenarnya nggak sengaja juga orang tua ini abai. Siapa sih yang mau abai sama anak juga ya? Betul. Tapi karena memang tuntutan pekerjaan, mungkin juga ada permasalahan rumah tangga misalnya, yang membuat mereka jadi nggak concern nih ke pengasuhan anak, sehingga anak tiba-tiba kayak besar sendiri aja gitu ya. Nah 4 ini sih sebenarnya yang terlihat kalau kita lihat di keluarga-keluarga ya, dia lebih dominan kemana gitu Kak Dian. Berarti sebenarnya masyarakat Indonesia tuh punya 4 parenting itu ya, maksudnya banyak enggak kan orang fokusnya ke VOC parenting aja sebenarnya di zaman dulu dan sekarang ada konsep mutual gentle parenting. Berarti 4 jenis tadi itu sebenarnya cukup melekat sama culture-nya keluarga Indonesia ya Bu? Enggak juga sih, karena ini kan sebenarnya tipenya di mana-mana ya. Jadi enggak cuma di Indonesia aja. Dan ini enggak murni misalnya kalau VOC doang gitu atau permisif doang gitu. Kombinasi. Iya, kadang-kadang kan kita seideal-idealnya kita mau menerapkan yang otoritatif, kadang kalau kita lagi lelah banget ya kan, si VOC itu muncul lah dia tiba-tiba. Itu dia. Itu. Betul-betul. Jangan membangunkan singa tidur ya. Iya. Betul. Tapi kalau secara konsepsi nono parenting dengan istilah, berarti istilah yang baru muncul nih kan Bu.
bagaimana cara ini kita terapkan dengan tepat dalam pola asuh sehari-hari. Berarti kalau tadi dari 4 itu dia jatuhnya ke yang permisif ya. Iya, betul. Nah, itu lebih cocok atau tepatnya itu diterapkan bagaimana di pola sehari-hari? Aku nggak menyarankan. Oh gitu. Aku nggak menyarankan karena tadi ya kan kita mengenal adanya 4 pendekatan gitu ya. Pertama kali yang kita perlu tahu itu empati. Nah, empati itu nggak hanya ke anak kita juga, tapi ke lingkungan sekitar juga. Oke. Jadi misalnya anak kita melakukan kesalahan gitu ya, kita berempati. Oh, anak kita mungkin pas ngelakuin kesalahan dia merasa sedih, merasa bersalah, tapi kita juga lihat sekitarnya tuh dirugikan dalam hal apa gitu. Oh, oke. Nah, jadi anak pun juga harus berempati pada orang tuanya. Jadi nggak yang menuntut dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua itu kita juga harus melakukan pendekatan di mana anak kita itu bisa menghargai kita dan orang lain juga dan dirinya juga gitu. Jadi kita ketika misalnya anak teriak-teriak gitu ya, dia tidak hanya tidak menghargai lingkungan, tidak menghargai dirinya sendiri gitu ya, tapi juga dia nggak mendengarkan orang tuanya juga gitu. Jadi konsep penghargaan ini juga penting banget. Kemudian juga pengertian, jadi harus do and don'ts-nya tuh anak harus tahu sejak dini. Kalau dibawa ke mall misalnya, apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan. Nah itu juga penting, dan yang terakhir baru ditutup sama boundaries. Jadi ada batasan ya. Nah kalau yang nono parenting ini saya nggak melihat adanya batasan itu, bahkan terkadang lupa untuk meminta maaf dan sebagainya gitu. Iya, karena memang yang ditekankan ketika ini viral adalah tidak ada arahan dari orang tua ke anaknya untuk minta maaf atau at least kayak menyadari bahwa oh anakku tuh salah gitu. Kadang kan ada orang tua yang denial ya. Banyak ya. Oke, bahkan cuma bilang ada tapi ibu bilang banyak, memang iya sih sebenarnya ya. Dan itu kan jadinya berimpact pada ketidakmauan orang tua untuk mengakui anaknya sedemikian kondisinya dan anak jadi nggak tahu cara untuk minta maaf. Nah, ini kita ada lagi kan, ini banyak orang yang bilang juga bahwa nono parenting itu part of gentle parenting. Jadi kayak orang jadi menyamakan bahwa nono parenting itu adalah salah satu, aku nggak bisa bilang ini penyimpangan ya kan. Jadi konotasinya sangat negatif, tapi ada bentuk lain pengupgradean dari gentle parenting itu adalah nono parenting. Tapi kalau untuk gentle parenting sendiri maknanya yang secara tepat menurut psikolog itu apa? Ini sebenarnya salah sih Kak Dian kalau disambungkan dengan nono parenting karena nono parenting kan tadi lebih ke permisif ya. Betul. Sedangkan gentle parenting sebenarnya kalau mau dikaitkan itu ke otoritatif justru. Tapi bedanya ditambah sedikit tambahan dari definisinya. Kalau gentle parenting itu pendekatannya lebih kepada pemahaman emosi. Jadi ketika kita mau misalnya melakukan suatu pendekatan, aturan, komunikasi, orang tua harus selesai dulu dengan emosinya gitu. Supaya kita bisa memahami emosi anak kita. Nah kan kalau kita lagi capek, lagi lelah, baru berantem, terus kita mau hadapin anak, bagaimana caranya? Nah, gentle parenting itu adalah pendekatannya memang lembut gitu, makanya namanya gentle. Tapi bukan berarti nggak ada batasan juga, jadi itu salah banget gitu. Nah itu dia, berarti berbeda dari pendekatannya bukan mungkin value yang ditanamkan sama, tapi pendekatan yang dilakukan berbeda karena orang tua harus selesai dulu dengan emosinya. Betul. Jangan sampai impulsif berarti ya. Iya, makanya ketika kita lakukan gentle parenting tadi yang 4 hal itu ditekankan. Ada yang namanya empati. Ada respect, ada understanding, sama juga ada boundaries gitu. Oke. Lalu ini kan nono parenting itu karena si orang tua ngomong no gitu ya. Karena dan itu banyak dilakukan orang tua milenial. Mungkin karena bahasanya ya. Kalau zaman ibu aku tuh jangan, bisa denger gak? Apa lagi gitu kan. Jadi kasih tahu nggak gitu kan, itu bahasa kalimat di zaman kalau sekarang tuh lebih ke dipersingkat dengan nono. Tapi dengan kata nono itu apakah bisa kita mendisiplinkan anak atau justru harusnya ada kalimat yang lebih persuasif mungkin yang bisa kita kasih ke anak untuk mendisiplinkan anak? Ketika nono itu dipersepsikan anak sebagai satu kata yang dinormalisasikan, which is nggak ada konsekuensi juga, itu menjadi tidak bisa untuk mendisiplinkan pastinya. Tapi ketika kita bilang nono itu dengan kata-kata yang lain, misalnya kayak dibandingkan kita ngomong jangan atau kita ngomong no, kita bisa katakan apa yang harus kamu lakukan, gitu. Jadi misalnya, kita
ada 3 sih sebenarnya prinsipnya. Yang pertama kita harus dengerin dulu gitu loh. Dengerin tuh bukan berarti anak kita nangis kita dengerin ya, tapi kita dengerin needs-nya tuh apa. Jangan-jangan emang lagi bosen, lagi capek, lagi apa gitu kan. Kemudian kita ajak anak kita tuh komunikasi. Apa sih yang kamu butuhkan gitu. Aku pengen mainan ini gitu kan. Oke, mama paham. Artinya ada validasi di situ ya. Mama paham, adek pengen banget ya mainan itu. Kita bisa dapatkan itu, baru rules. Kalau apa? Kalau tabungannya udah cukup, kalau apa tuh terserah deh kesepakatannya apa. Kita main di 3 ini aja. Dan yang kita bilang tadi kalimat itu menjadi bermakna dibandingkan kita bilang jangan-jangan atau no tapi anak nggak paham ini no-nya maksudnya apa sih? Kenapa nggak boleh? Kenapa iya, enggak gitu ya? Betul. Berarti memang yang pertama kita validasi dulu perasaannya, apa ya kebutuhannya, kemudian baru diberikan penjelasan dan ada komitmen ya. Maksudnya sampai let's say ntar kalau ada ranking 1 misalnya gitu itu nggak apa-apa juga berarti? Aku tidak menganut sistem punishment and reward. bukan itu. Maksudnya kayak kadang kita harus menyadarkan anak bahwa semua kebaikan yang dilakukan itu akan berujung pada dirinya sendiri. Jadi anak itu belajar bukan karena mau ranking 1 atau mendapatkan apa yang dia hadiah mau. tertentu, tapi karena itu buat your own good gitu. Jadi ketika kamu berhasil, berprestasi, itulah kamu bangun masa depan kamu dari sini. Jadi sebenarnya pemahaman itulah yang lebih baik ya kita tanamkan dibandingkan kita janjikan sesuatu which is at the end belum tentu kita bisa provide juga ya kan, kita nggak tahu ya. Misalnya nanti bulan ini kita akan pergi ke mana, we never know. Kadang-kadang apa yang akan terjadi nanti. Iya, jadi lebih baik kita komunikasikan untuk kebaikan dirinya gitu, apa yang dilakukan itu. Untuk memberikan pemahaman ke anak bahwa konsep sebab akibat berarti dan menyadarkan bahwa apa yang kita minta untuk dia lakukan itu adalah untuk kebaikan dia, itu kita mulai bisa ajarin tuh dari usia berapa ya, Bu? Sebenarnya sedini mungkin ya dari anak bisa komunikasi itu bisa, tapi ya nggak kita ajak diskusi kayak gini. Iya sih benar. Maksudnya nanti dia pusing harus ngomong di mana ya. Benar. Tapi kita bisa pakai mungkin pakai permainan-permainan yang visual. Jadi misalnya kayak permainan kartu itu kita bisa bikin sendiri gitu ya. Urutan sebab akibat dari peristiwa yang sangat sederhana. Gitu. Jadi misalnya, kenapa kamu harus mandi sendiri gitu? Iya benar. Gitu ya. Atau kenapa kamu harus pakai baju sendiri? Kenapa kamu harus ngancingin baju sih? Nah itu kita bisa visualisasi dalam bentuk gambar, potongan-potongan mungkin 3 atau 4 gambar yang terpisah. Kita acak. Jadi mereka kayak, oh iya aku jadi rapi ya. Oh iya aku jadi bisa masuk SD nih karena udah bisa ini dan ini. Karena kan ada syarat ya masuk SD. Harus nggak bisa pakai diapers ya masuk SD. Bukan cuma uang pangkal yang terbayar, tapi juga ada kompetensi anak-anak yang harus dipenuhi ya. Nah jadi makanya kita harus dengerin needs-nya apa. Aku pengen banget nih masuk SD misalnya udah umur 5-6 tahun gitu ya. Tuh anak-anak teman-teman sepantarannya dia masuk SD semua. Ini masuk SD aku belum gitu kan. Nah itu kita bisa pakai kartu-kartu itu. Apa yang kamu harus lakukan. Apa yang kamu mesti latih nih dari sekarang. Itu kayak reasonnya tuh lebih masuk akal aja. Kadang kalau orang tua aku suka lihat rewardnya tuh kadang tidak berhubungan dengan apa yang dilakukan. Cuman gitu. tahu kalau ini tuh dapatnya pasti ini gitu. Tapi nggak paham secara alur proses bahwa semua itu adalah bagian dari pembelajaran yang konsepnya tuh harus masuk ke anak gitu ya. Iya gitu. Tadi sempat ada bahasan soal boundaries. Terkait dalam secara pola asuh gitu ya. Tapi kan kita budayanya masih ada dikit-dikit peninggalan VOC nih Bu. Iya dong. Kadang-kadang sulit tuh, ya itu. Itu kan kita tidak bisa tinggalkan benar-benar gitu. Apalagi kalau lagi capek itu reaktif sekali gitu. Dengan akhirnya ada bentakan, mungkin secara nggak sengaja ada kekerasan yang kita tuh karena nggak sadar, entah itu kepukul atau kedorong apa dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu, bagaimana cara menetapkan batasan ke anak, tapi tanpa kita tuh harus melakukan kekerasan atau ngebentak gitu. Kan capek juga lo sebenarnya ngebentak anak-anak itu. Iya, makanya tadi di awal kita udah bahas ya Kak Dian bahwa ketika kita menghadapi anak itu emosi kita udah harus damai dulu, harus selesai dulu. Nah, yang tadi terjadi kok tiba-tiba bisa muncul itu khawatirnya itu pola asuh sebelumnya yang belum kita putuskan.
termasuk gaya komunikasi. Oh, iya, Kadang kita benar. nggak sadar bahwa gaya komunikasi ibu kita ke kita itu kita turunkan ke anak kita tanpa kita sadari. Contohnya misalnya kan kita kenal ada yang agresif ya, Iya. misalnya gini, kamu nggak usah pulang aja sekalian, katanya janji asar, udah nggak usah pulang gitu. Aduh, benar. Jangan-jangan itu yang kita juga sampaikan ke anak kita gitu. Secara nggak sadar Iya. ya. Apakah itu part of trauma inner child trauma juga nggak sih? Bu? Bisa jadi kalau misalnya itu tidak terselesaikan. Atau kita model orang tua yang zaman dulu tuh suka males, bukan males sih, kayak nggak mau konflik anak gitu ya. Males untuk memperpanjang jadi nyindir. Jadi misalnya gini, enak banget itu ya anak tetangga nggak disuruh belajar, dia belajar sendiri gitu. Jadi kayak nggak langsung ngomong ke anak. Tapi iya. nah, tanpa kita sadari komunikasi itu juga kita turunkan ke anak-anak kita. Which is kita itu belum tentu membentuk anak kita jadi lebih baik, tapi meninggalkan luka gitu. Oke, ini kalau mau di capture untuk diklip di TikTok boleh lah ya? Nanti kita kirim ke ibu masing-masing. boleh. Kapan orang tua tuh harus bersikap tegas, lebih tegas dari biasanya ke anak? Tegas itu mah selalu ya Kak Dian. Oke. Jadi nggak ada masa kayak aku tegas pagi aja deh atau sebelum tidur, enggak. Atau ketika dia lagi mau dengerin aku baru aku tegas deh, itu enggak ya? Berarti Enggak. harus konsisten ya? Konsisten, tapi jangan lupa tegas itu bisa banget dikombin dengan kelembutan. Jadi Oke. tegas itu bukan berarti keras, nada tinggi, bentakan. Jadi tegas itu bisa kita ngomong pelan-pelan tuh bisa. Tegas itu artinya konsisten. Jadi kalau misalnya oke, jam 9 handphone balikin gitu ya. Bentar, ya udah deh. Nah udah itu bukan tegas Gak tuh. boleh ini ya kendor aturannya, Iya, harus iya. tetap ketat tegas. Iya, yang kadang-kadang ketukar tuh orang tua kadang aku udah tegas kok. Maksudnya tegas tuh ngomongnya tinggi, nggak gitu Oke. gitu. Oke. Dan ini karena juga mengajarkan anak untuk keteraturan juga berarti ya dengan Iya. dia tahu bahwa orang tuanya tegas, ada terbentuk respect Yes. dan dia tahu batasan gitu. Betul. Kapan dia harus berhenti main handphone gitu kan. Iya. Ini ada pernyataan bahwa anak aktif itu bukan anak nakal. Mhm. Gimana caranya kita membedakan ini anak tuh aktif yang secara alamiah, Iya. bukan anak yang mulai membutuhkan ketegas orang tua harus lebih kenceng lagi, harus lebih tegas lagi, dan karena masuknya ini udah mulai di luar batas, di kenakalannya di luar batas, itu gimana membedakannya? Kita kenal yang namanya self awareness ya. Oke. Jadi anak-anak yang aktif itu dia tetap sadar lingkungan. Dia Oke. nggak akan merusak, dia akan menyakiti diri maupun orang lain. Jadi aktifnya itu bertanggung jawab. Oke. Gitu ya. Jadi ketika mau naik lemari gitu misalnya, dia tahu bahwa dia nggak akan jatuh gitu, karena mungkin dia pakai tangga atau dia pakai teknik tertentu gitu ya. Mungkin dia parkur ya. Bisa Ya jadi kan? ada Jadi bakat terpendam. Ada gimnastiknya ya, Nah, betul. tapi kalau anak yang istilahnya tuh tadi nakal gitu ya, itulah memang yang menerobos gitu ya aturan-aturan atau norma sosial yang ada di sekitarnya. Misalnya kalau kita makan ya kita akan memastikan bahwa piringnya itu ada di atas meja dong, tidak dilempar gitu ya misalnya. Nah batasan-batasan itu yang perlu kita pahami gitu ya ketika anak kita masih tahu, masih sigap gitu ya, masih sadar lingkungan, nggak apa-apa, malah bagus kan kalau anak-anak aktif itu kan salah satu tanda sehat ya. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak yang tadi dikatakan nakal itu adalah anak-anak yang secara sengaja dan sadar melanggar aturan yang sudah dipahaminya. Oh, sebenarnya anak itu sadar bahwa ini tuh nggak boleh, tapi diterobos lah sama dia. Iya. Cobalah mana tahu apa nih reaksi orang tuanya gitu kali ya. Iya betul. Lain halnya kalau anak ini memang tidak pernah diinformasikan tentang batasan. Oh, I Gitu. see. Ini curhatan yang bikin pertanyaan ya, karena anaknya usia batita kebetulan Oke. ya. Apakah perilaku seperti menggigit, Iya. memukul, terus kemudian lempar barang itu masuk kategori atau fase normal anak di usia batita? Karena ini lagi aktif-aktifnya nih anak, udah mulai bisa Iya. jalan, udah bisa lari, udah bisa ngejawab pula kan. Nah itu gimana? Ya, jadi tadi yang kita bahas di awal yang 4 hal itu juga harus disesuaikan dengan usia. Tantrum misalnya, kalau itu terjadi 4 tahun pertama, ya emang itu masa perkembangannya. Gigit, lempar, mukul, ngerobohin susunan balok, emang itu umurnya di batita tadi gitu. Tapi kita juga harus kasih ruang
aman. Artinya Oh ya. kalau mau bongkar-bongkar lempar-lempar ya di tempat main gitu kan. Lemparnya jangan lempar piring, kita kasih lempar bola misalnya gitu. Iya, nari ya, lempar piring Iya, maksudnya nari deh, bukan dilempar biasanya Nah, ya. kan jadi difasilitasi. Iya, iya, iya. Nendang juga kita kasih bola gitu. Jadi anak tahu bahwa nyoret-nyoret itu bukan di tembok tapi di kertas. Oh, Nah, Jadi oke. kita harus memang sesuaikan dengan tahap perkembangan di setiap usia juga gitu. Karena anak balita atau batita beda dengan anak usia sekolah, beda lagi sama remaja Oke. gitu. Dan dari situ apakah nanti orang tua bisa memapping gitu bakat anak nih lebih kemana dengan difasilitasi itu tadi? Pastinya, Oke. karena kita kan kenal kalau dari Howard Gardner itu ada 9, 8, 9 kecerdasan majemuk ya kita kenalnya. Itu bisa banget dari umur 2 tahun kita kasih fasilitasi itu. Jadi kayak misalnya kalau anak suka banget klasifikasi, suka banget ngitung misalnya sendok di rumah ada berapa gitu ya. Mungkin nanti Ini logika- memastikan kalau kondangan gak hilang nih anak ibunya. nih. ya. Itu bisa jadi ini jangan-jangan logika matematikanya nih akan menjadi lebih baik gitu ya, lebih menonjol. Atau misalnya kita ajak tadi ke kondangan gitu Iya, ya, nggak hilang sih, tapi berteman dengan Iya, anak-anak iya. seusia. Mungkin interpersonalnya nih gitu. Jadi nanti kita bisa juruskan juga ke pekerjaan-pekerjaan nantinya gitu ya, yang banyak berinteraksi dengan orang banyak. Nah, hal ini bisa banget kita observe sedini mungkin. Atau misalnya pulang kan ada anak yang pulang main, bawalah dia batu, bawalah dia daun apa oleh-oleh ya kan. Jangan dimarahin dulu karena apa, bisa jadi kecerdasan naturalisnya yang mungkin menonjol kelak gitu. Ya sebagai contoh, misalnya aku tuh punya ponakan nih Bu. Dia tuh gak tahu kenapa kalau kita lagi beberes rumah pengen ikutan. Aku mau ini. Akhirnya kita beliin sapu dan pengki kecil. Iya. Setiap hari kita suruh kamu nyapu depan. Ya udah sekarang kebiasaan adalah nyapu depan lampu teras. kan? Itu bisa jadi salah satu contoh Yes. bahwa keterlibatan ingin ayah anak yang cukup tinggi itu bisa kita manfaatkan untuk beberes rumah. Oke, pertanyaan berikutnya nih Bu. Iya. Ini kan anak tadi harus tahu batasan yang itu sudah ditanamkan sejak sedini mungkin. Tapi ketika kalau nggak sengaja dia melukai orang lain tanpa dia pun juga shock gitu. Tapi bagaimana orang tua harus bereaksi akan hal itu? Yang pertama sih nggak panik ya. Kadang orang tua tuh panik duluan, anaknya lebih panik lagi gitu. Jadi tetap tenang. Tadi dealing dengan emosi diri dulu. Kemudian kita tanya dulu ke anaknya gitu. Apa yang terjadi? Jadi kan anak itu kan cerita dan lain sebagainya gitu. Dan kita menenangkan bahwa itu bisa terjadi sama siapa aja. Oke. Jadi supaya menghindarkan anak ini menyalahkan diri, terutama yang tidak sengaja tadi gitu ya. Nah yang paling penting adalah dia mau bertanggung jawab. Gitu dengan meminta maaf, memastikan yang tadi didorong itu oke. Kalau terluka ya dikasih obat, dicariin obatnya gitu. Kalau misalnya menendang bolanya hilang, kita ganti bolanya gitu ya. Seperti itu. Jadi yang memang dia harus tahu bahwa setiap perilaku dia sedikit apapun gitu ya pasti ada konsekuensinya. Itu. Berarti pertama kita make sure dulu orang tua nggak panik. Nggak panik. Terus kemudian anaknya kita make sure dulu secara keseluruhan baik-baik atau enggak, dia kenapa dan sebagainya, baru diajarkan untuk minta maaf. Betul, bertanggung jawab. Dan untuk bertanggung jawab. Dan kalau memang harus ada ganti rugi, kita ajarkan dia untuk ya meskipun orang tuanya Betul. beli sih, Iya. cuman dia Kalau aku sih pakai tabungan anak ya. oh ide bagus kamu menguras tabungan ibu ya. Dan ini kan jadi sebenarnya ada juga orang tua yang denial gitu, maksudnya kita sudah mention di awal Iya. bahwa enggak, anak gua nggak salah gitu ya. Kan apalagi kalau main di playground kan itu kan tempat umum sebenarnya ya, tempat anak-anak bermain bersama. Sehingga ada muncul komentar-komentar yang sekarang juga lumayan aku bilang masif lah di media sosial gitu. Kayak urus aja anak lo sendiri, nggak usah ikut campur lo gaya parenting. Karena tiap orang tua kan memang punya parenting yang berbeda-beda ya. Iya, Dan betul, mereka tuh lebih masif dan lebih vokal untuk mengutarakan pendapat mereka. Betul, nah kalau menurut Bu Feby, ini kapan ya kalau urusan pola asuh itu menjadi ranah pribadi orang tua, kedua orang tua, dan kapan ini ini bisa berdampak ke orang lain juga? Ya tadi, jadi kalau sudah menyakiti, merugikan orang lain dan lingkungan, itu memang lingkungan menjadi bisa untuk memberikan masukan terhadap pola pengasuhan juga. Bukan berarti interfere atau ikut campur ya. Tapi karena itu tadi ruang publik gitu. Tapi kalau misalnya di dalam rumah memang agak
nggak umum untuk misal tetangga tok-tok maaf ya pola asuhnya seperti tidak baik, nggak gitu kan ya. Tapi ketika itu sudah keluar dan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, maka sangat wajar ya kalau lingkungan juga memberikan masukan yang positif gitu. Berarti orang tua juga harus terbuka ya, dia Harus terbuka. nggak melulu kayak ya menurut gue sih udah paling benar ya cara ngasuh anak gue dengan cara seperti ini gitu, tapi harus terbuka juga. Tapi kalau boleh di Divine karena kan suka bias nih. Iya. Kapan masukan orang lain itu bisa membuat kita tuh sebagai orang tua lebih baik sebenarnya? Apa yang harus kita notes banget bahwa oh iya masukan si ibu ini ya oke lah untuk kita terapkan, atau benar-benar kayaknya ini cuma ikut campur aja deh. Susah ini pertanyaannya karena kan kesediaan orang untuk menerima masukan itu sangat berkaitan dengan kedewasaan diri, kedewasaan emosinya. Jadi tadi yang Kadian katakan mungkin dipikirkan ini tuh bagus nggak sih buat saya dan anak saya gitu ya. Itu bisa masuk ketika kita sudah menyadari bahwa kita ada salahnya, bahwa kita tidak sempurna, gitu ya, bahwa oh mungkin ada pola pengasuhan zaman dulu yang belum saya putuskan, gitu. Jadi ketika kita bisa introspeksi diri, kita bisa menyadari, kita bisa matang secara emosi, dan nextnya adalah tahap ketika kita bisa menerima masukan orang. Tapi ketika kita belum berdamai dengan diri, semua itu akan mental, akan jadi ancaman-ancaman saja gitu. Iya. Kalau perilaku anak di tempat umum tadi udah mulai mengganggu atau bahkan dia ngebahayain orang lain gitu. Apa tanggung jawab orang tua di situasi tersebut? Ya pastinya tadi ya, kita sebagai orang tua apalagi underage ya kita harus mengajak anak bersama-sama bertanggung jawab gitu. Diajarin dari kecil ya sebenarnya. Iya karena what they see what they do ya. Jadi mereka belajar bertanggung jawab ketika mereka melihat orang tua saya itu meminta maaf misalnya ya. Orang tua saya melakukan sesuatu supaya situasi ini lebih baik gitu, bukan hanya meninggalkan misalnya ya. Jadi memang pembelajaran itu yang mahal sih. Karena mereka nggak akan dapat itu dari sekolah gitu. Mereka dapat itu ya dari keseharian, percakapan kecil dan juga perilaku kecil orang tua yang rutin dilihat sehari-hari gitu. Apakah respon orang tua terhadap perilaku anak ini bisa mempengaruhi cara anak memahami empati dan juga aturan sosial? Karena kayak tadi tuh denial, orang tua yang denial akan perilaku anak yang mungkin sudah mengganggu orang, itu kan juga berpengaruh. Pun dengan sebagai ibu yang terlalu panik itu juga apakah mengganggu cara anak memahami rasa empati dan juga aturan sosial? Mungkin kata-katanya bukan mengganggu gitu ya Kak ya, tapi mempengaruhi bagaimana mereka bersikap gitu ya, bagaimana mereka berkata-kata terhadap lingkungannya, bagaimana mereka memilih solusi nantinya, dan yang paling perlu kita underline adalah kemungkinan untuk memanipulasi. Gitu. Jadi ketika mereka ini kan salah aku, kok nggak jadi salahku ya gitu. Kok aku bisa keluar dari sini dengan baik-baik saja tanpa konsekuensi gitu. Nah, pola pikir inilah yang sebenarnya diwariskan gitu ya. Karena itu yang anak terus hadapin sehari-hari kan. Bagaimana saya bisa menyelesaikan satu kasus, bagaimana saya bisa menghadapi lingkungan gitu. Banyak orang tua tuh yang karena saking mungkin tegas ya, takut banget dicap galak ketika negur anak. Apakah ini salah satu alasan orang tua sekarang itu banyak preferensinya adalah gentle parenting dan dia atau justru memberikan pola asuh yang membebaskan anak untuk kayak dia berperilaku lebih los lah aturannya ketimbang zaman kita dulu gitu. Iya. Sebenarnya gentle parenting tuh keren banget sih. Karena emosinya luar biasa harus termaintain ya. Iya, tapi memang persepsi kita yang terkadang tadi keliru. Bahwa gentle parenting tuh tetap ada rulesnya gitu, tetap ada batasannya. Cuman memang dikomunikasikan dengan lebih nyaman di hati anak. Itu. Jadi memang tentu boleh anak itu bebas berkreasi gitu ya. Karena memang puncak kreativitas anak aja dia ada di umur 7 tahun gitu. Masa mau dibatasin ya. Betul. Nah, tapi itu perlu kita bebaskan, tapi mereka harus tahu
sampai mana sih kebebasan ini merugikan diri dan orang lain itu. Oke, ini kan di internet tuh lagi ya tadi nono parenting muncul lagi, terus nanti ada lagi apalagi istilah yang lebih baru gitu. Dan banyak orang kan FOMO ya Bu, maksudnya kayaknya oke nih buat ininya gitu. Tapi apa yang perlu diperhatikan sebelum kita mengikuti tren parenting? Karena apalagi sekarang banyak sosok-sosok ibu yang dengan hati luar biasa menerapkan gentle parenting, sedangkan kita tuh rasa di rumah udah gemes banget sama anak kita gitu ya, atau dia punya pola asuh yang berbeda dari yang lain. Ini gimana kita cara lebih wise, lebih bijak gitu ya untuk sebelum mengikuti metode parenting itu? Oke. Jadi mungkin aku mulai dari awalnya, kita harus kayak dengerin kita dulu sih. Oke. Jadi jangan-jangan kita kecil dulu ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah itu kita penuhi sama anak-anak kita gitu ya. Ada yang bilang, oh dulu mama dikerasin, mama dulu dikurung gitu ya. Mama nggak akan ngurung kamu gitu. Akhirnya bebas lah bablas gitu kan ya. Nah sebenarnya it's not about them, it's about us. Gitu. Jadi ketika kebutuhan kita ada yang belum terpenuhi, jangan-jangan kita doublekan itu kita kasih ke anak. Jadi kita harus lihat bahwa ini adalah masa depan anak-anak. Masa kita ya sudah selesai. Gimana kita bisa berdamai memaafkan itu dan memulai benar-benar dari baru. Diputus gitu ya, dari komunikasi maupun pola pengasuhan tadi gitu ya. Nah yang kedua kita lihat juga karakter anak, karena anak kan temperamen beda-beda. Betul. Ada anak yang ketika ayah mandi, wah cuma bilang mandi. Dia alergi mandi, dia takut sama air. Bisa aja gitu. Atau misalnya terlalu sensitif gitu. Oh iya. Kan ada yang mungkin dari wajah kita agak keras misalnya ya, dipandang oh jadi marah, padahal tidak. Enggak, padahal ya kan? setelan defaultnya gini aja bukan? Biasanya juga lahir juga begini ya gitu kan. Nah tapi dipersepsikan anak mungkin berbeda. Jadi setiap anak kita lihat temperamennya gimana. Ada yang misalnya bisa, tapi butuh waktu lama gitu. Ayo nak kenalan. Giliran kita udah mau selesai gitu ya, udah mau baru pamitan, anget ya. Ma bentar dong aku mau kenalan sama dia. Lah tadi kemana? Ya, ada juga anak yang memang aktif gitu ya, mudah easy ya, temperamennya tuh gampang banget. Jadi pas masuk udah langsung ngeblend, udah ini. Ada juga seperti itu. Kita bisa tadi menerapkan yang otoritatif tadi ya, gentle parenting tadi disesuaikan dengan kebutuhan anak, karakter anak. Tadi juga Kadian bilang takut air, itu ada juga yang kayak gitu. Jadi secara taktilnya itu memang lebih sensitif, gitu ya. Jadi misalnya anak-anak lain mungkin jumpalitan di rumput, ada anak satu yang nggak mau, kamu kenapa sih? Masa gitu aja nggak mau? Jangan-jangan dia sensitif gitu. Ada sensori yang mungkin memang ada hambatan untuk diproses. Nah itu kita juga harus bisa memahami anak kita tuh secara utuh. Makanya jadi orang tua itu tidak hanya belajar aja, tapi juga hadir. Jadi kita benar paham anak kita tuh seperti apa secara utuh gitu Kak. Pun dengan nanti pemilihan dia mau kuliah di mana, iya banget. mau jadi kerja apa, karena masih ada perspektif soal beberapa profesi itu lebih unggul daripada yang lain. Padahal dunia berubah ibu-ibu gitu punten. Jadi karena baik lagi dia tidak selesai dengan emosinya. Jadi begitu ya. Kupikir cuma hanya sekedar di batasan kuliah dan profesi aja, tapi dari kecil pun dan terimplikasi ke gaya parenting ya untuk inner child yang belum selesai. Iya, kadang tuh sampai ada mahasiswaku dulu tuh pernah semester 5 gitu udah mau selesai kan. Itu yang Mbak kayaknya aku salah nih. Ntar lagi aku kerja, aku nggak suka jadi psikolog. Nah loh, ya kan ternyata dia pengen jadi dokter, tapi ibunya pengen jadi psikolog. Gitu ya. Nah hal ini kan yang perlu kita benar-benar hati-hati karena itu hidup mereka gitu. Kan kita pengen anak-anak kita kan happy ya, bahagia menjalankan pekerjaan. Pekerjaan mana sih yang tidak lebih baik dari pekerjaan yang kita sukai dan dibayar pula gitu kan ya, bermanfaat pula. Jadi memang harus hati-hati banget untuk tadi memutuskan kebutuhan apa sih yang ternyata belum selesai di kita. Jangan sampai itu kita bebankan ke anak-anak kita gitu. Oke, dengan pola orang tua yang selama ini masih terlalu membebaskan anak, mungkin gentle parenting tapi nggak sepenuhnya terapkan, atau mungkin malah terlalu keras sama anak. Ini pola kalau udah terlanjur begitu, apakah masih bisa diperbaiki pola asuhnya? Karena udah kayak golden age-nya anak nih udah lewat sebenarnya. Cuman baru sadar bahwa
oh kayaknya gue salah di mengasuh anak dengan cara seperti ini. Ini bisa diperbaiki di usia-usia lanjutnya nggak? Pasti dong gitu. Jadi gak ada kata terlambat. Ketika orang tua sudah menyadari kayaknya something wrong ya gitu. Kok kayaknya anaknya jadi gak terbuka gitu ya. Kok kayak takut untuk cerita. Udah langsung cari bantuan. Ya bantuan itu bisa jadi dari profesional, bisa dari keluarga gitu ya. Apapun itu bentuknya cari dukungan gitu. Belajar sekarang mudah banget. Betul. Ya. Start dengan itu dulu gitu. Start dengan niat untuk berubah, minta maaf ke anak gitu ya. Dan kita tadi balik lagi. Kira-kira karakter anak itu seperti apa sih gitu ya. Kita sesuaikan lagi dari awal, ajak anak diskusi. Itu bisa banget. Gak ada kata terlambat. Dan ketika kita menyadari itu, kita membantu anak untuk tidak meneruskan pola pengasuhan kita ke cucu-cucu nanti gitu. Oh oke. Justru kalau udah sadar bahwa ini kayaknya inner child gue ini yang gue turutin, jangan diterusin. Jadi lebih baik. Atau kalau begitu apakah orang tuanya pun harus konsultasi dulu ke psikolog untuk menyelesaikan inner child dia baru diubah pola asuh? Itu gimana kalau dari saran dari Bu Feby? Ya memang yang masuk ke ruang praktekku itu memang anak remaja ya. Tapi proses konsultasinya memang berlangsung family gitu. Bahkan kadang pengasuhnya di rumah, kadang kakek neneknya, kadang gurunya. Karena terkait ya. Iya, katakan it takes a village ya to raise a child. Jadi kita memang semuanya tuh harus berkontribusi gitu. Oke, berarti memang orang tuanya harus selesai dulu baru cari pola asuh yang tepat untuk anak. Terakhir Ibu, boleh ngomong di kamera apa pesan untuk orang tua muda yang sekarang itu mungkin masih mencari gaya parenting yang tepat, mungkin sudah melakukan gentle parenting yang sudah mereka lakukan, dan bagaimana cara mengimplementasikan gentle parenting yang tepat untuk anak. Oke, jadi mungkin sekarang ngerangkum juga boleh, yang tadi ya. Silakan ke kamera Ibu, monggo. Oke, jadi memang kalau pola asuh itu bukan bicara tentang siapa yang benar, siapa yang sempurna gitu ya. Tapi tentang membesarkan anak tanpa menyakiti hati. Gitu. Karena mungkin anak lupa ya, kita pernah ngasih apa aja gitu kan ya. Tapi anak itu gak akan pernah lupa kehangatan rumah yang mereka pernah tinggali. Mereka gak akan pernah lupa rasa nyaman, rasa aman ketika kita peluk gitu ya. Nah, ketika kita bisa membesarkan anak-anak kita nih dengan rasa aman, penuh kasih, penuh sayang, menghargai, mereka tuh gak akan tumbuh menjadi manusia yang baik aja. Tapi mereka tumbuh menjadi manusia yang memang yakin, percaya bahwa mereka tuh layak dihargai dan dicintai sepenuhnya. Jadi lagi-lagi buat semua nih ya, bahwa rumah pertama itu adalah hati orang tuanya. Karena dari situlah masa depan mereka dibangun. Ibu Feby di Femela Potok, sahabat Femela, terima kasih banyak Thank you. Ibu. Thank you. Ini masukan yang cukup menurut aku tidak agresif, sangat lembut tapi cukup ngena. Terima kasih Ibu sudah berbagi di Femela Potok hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat Femela. Dadah. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire.